Dan juga di sini ada mengenai diagram alurnya. Ini bisa kita lihat diagram alurnya. Ada data-data yang akan digunakan, jenis tanah, penggunaan lahan, data elevasi, kemudian curah hujan. Oke, ya langsung aja ya, tuh menyingkat waktu. Pertama-tama, seperti biasa, kita akan memasukkan data terlebih dahulu. Oh, ini sebagai contoh, saya memakai Kabupaten Batang dulu ya, Kak. Hmm. Kabupaten Oh Batang. ya Kak, ini Kakak bisa merekord kah Kak? Udah saya recording. Oh ya, makasih ya Kak ya. Oke. Jadi saya memakai ini dulu ya, daerah sebagai contoh, memakai Kabupaten Batang di Jawa Tengah. Hmm. Kita akan dari data, maaf, dari data kabupaten, ini kita akan memfilter, nanti kita akan memakai data pada Batang saja, daerah administrasi Kabupaten Batang. Kita tinggal klik, Kak, terus kemudian pada definition query ini, kita pilih query builder, kita pilih name 2 ini merupakan nama kabupatennya, kita sama Hmm. dengan, kemudian get unique value. Ini ada beberapa nama kabupaten, kita tinggal cari saja. Ini Kabupaten Batang. Oke, ini merupakan Kabupaten Batang ya. Kemudian kita kembali ke sini dulu ya. Jurnalnya ini ada beberapa yang data yang digunakan, jenis tanah, penggunaan lahan, dan juga curah hujan. Kita akan mencoba data jenis tanah dan penggunaan lahan terlebih dahulu. Pertama-tama kita masukkan ya data jenis tanahnya. Data jenis tanah. Oh maaf, untuk datanya belum saya kirim ya Kak, berarti ya Kak. Belum. Oh ini Kakak sedang membuka laptop atau sedang mengikuti ini? Sedang mengikuti Kak. Oke, bagaimana kalau saya kirim datanya terlebih dahulu Kak? Oke. Eh, nanti nanti datanya saya kirim aja ya Kak. Nanti Kakak tinggal melanjutkan saja ya. Contohnya Oke. tinggal diaplikasikan aja datanya, Hmm. kemudian kita memakai data jenis tanah terlebih dahulu. Keterangannya mengenai. Kemudian kita akan memotong, ya memotong agar kan ini kan se-Jawa Tengah, kita akan memotong Ini. sesuai Kabupaten Batang. Caranya kita tinggal ini ya geoprocessing ini kita pilih, kemudian kita pilih clip, kita masukkan save file dari save file dari tanah Jateng, ini kita masukkan ke inputnya, kemudian untuk klip fiturnya ini kita pilih Kabupaten Batang tadi yang sudah itu kita ulah. Kemudian kita klik OK. Jadi secara otomatis akan terpotong ya data jenis tanahnya sudah terpotong sesuai Kabupaten Batang. Bisa dilihat seperti ini. Kita tinggal memvisualisasikannya berikut simbologi, kemudian jam tanah oh, seperti ini. Kemudian yang kedua itu adalah
penggunaan lahan. Kita sama seperti tadi, kita akan membuka ya data penggunaan lahan. Sebagai contoh, ini data penggunaan lahan tahun 2019. Oh, sebelum itu Mbaknya ini dari kabupaten mana, Pak? Halo, Kak Windy dari daerah mana? Dari daerah Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar. Jadi nggak apa-apa ya, kita memakai Jawa Tengah terlebih dahulu ya sebagai contoh. Iya Kak, nggak apa-apa. Sama seperti tadi, kita tinggal mengklipnya. Merupakan penggunaan lahan dari Kabupaten Batang. Ini. Setelah itu tahapan selanjutnya itu adalah pada tahapan scoring ya. Di sini sudah klasifikasinya sudah selesai. Kita tinggal pada ini pembubutan dan scoring. Tapi sebelum itu kita akan mengolah dulu data dari Demnas dan juga data dari curah hujan. Seperti ini ya data curah hujan, kemudian penggunaan lahan, ini kemiringan lerengnya, kita akan menyubanya. Guys, sebelum itu kita akan mengunduh ya data Demnas-nya. Demnas ini merupakan data DEM milik Indonesia dari BIG. Kita menuju ke websitenya di sini. Kalau misalkan Kak Windy belum ada akunnya, bisa mendaftar terlebih dahulu ya di Timnas. Oke, kita tunggu terlebih dahulu ya karena sebelum itu mengenai curah hujan, ini merupakan salah satu data curah hujan yang saya dapatkan dari BPS Kabupaten Batang. Hujannya tadi dari mana ya Kak? Gimana? Curah hujannya tadi dapat dari mana piannya? Kakaknya. Kalau saya dari Badan BPS, Pusat Statistika, ini tersedia secara gratis di internet. Akan tetapi terkadang di tiap-tiap daerah itu tidak ada data curah hujannya, Kak. Terkadang ada yang ada datanya, terkadang juga enggak. Jadi kalau menurut saya sebelumnya Kak Windy mau mengambil daerah mana banjirnya ini? Kalau saya kan Kak dari daerah Kecamatan Martapura Kak. Daerahnya itu di apa namanya? Dia tuh di daerah Kalsel, Kalimantan Selatan, terus Kabupaten Banjar. Nah, kecamatannya saya ambil itu Kecamatan Martapura. Karena kemarin tuh pada tahun 2022 kalau nggak salah ya, 2021 atau 2022 itu terjadi banjir Kak di Kecamatan Martapura kayak gitu. Oh, berarti skalanya Dan skala kecamatan ya, Kak? ini ya skalanya skala kecamatan. Nah, saya tuh bingung untuk mendapatkan data curah hujan tuh dari mana ya, Kak ya? Iya, coba kakak ini mengecek BPS Kabupaten apa kak tadi? Kabupaten Banjar, Kak.
Oh, ini memang tidak ada keterangan ya ini daerahnya mana ya. Maksudnya stasiun pengamatannya. Jadi kalau gini ada dua cara ya yang bisa kakak lakukan. Pertama bisa bersurat ke kantor BMKG itu bisa melalui email ataupun lewat yang lain ya. Pertama bersurat itu meminta data. Biasanya itu berbayar Kak. Untuk mendapatkan data curah hujan asli dari BMKG itu biasanya berbayar. Tapi ada cara lain yang kedua menggunakan citra satelit Kak, pengendalian jauh karena tapi itu bergantung dengan dosen kakak apakah dosen meminta curah hujan ke BMKG ataukah dibolehkan untuk mengambil data curah hujan dari citra satelit seperti itu Kak. Oh, berarti itu tergantung dosen dulu ya kak ya, ditanyain dulu ya. Iya, tanya apakah boleh memakai data citra satelit atau misalkan tidak diperbolehkan maka eh, meminta atau bersurat ke BMKG setempat. Kalau yang citra satelit itu tuh dia mau menggunakan penginderaan jauh bukan sih kak? Iya, citra satelit itu penginderaan jauh. Eh, Kalau misalnya dari citra satelit itu gimana caranya ya kak ya, mendapatinnya? Itu nanti eh, akan saya jelaskan ya Kak. Kalau misalkan waktu ini sempat, sementara kita akan membahas cara-cara pengolahan dulu untuk mendapatkan datanya mungkin setelah ini selesai saja Kak. Oh, enggak siap kak. Oke, ini merupakan data dari Demnas ya. Kita akan mengambil se Kabupaten Batang, kita ke OpenStreetMap terlebih dahulu. Dan juga apabila kakak ini kan apa namanya memakai skala kecamatan ya. Jadi menurut saya tuh harus memakai data Dimnas Kak. Ah, enggak. Sini ini daerah ini tuh merupakan Kabupaten Batang ya. Jadi kita akan mengunduhnya. Di ini sepertinya banyak sekali ya apa namanya data dari DEM ini. Ada nanti saya akan mendownload sekitar 6. Ini ada 6 kota ya. 6 kota. Saya akan mendownload semuanya 6 ini. Sembari menunggu, saya akan mengolah data curah hujannya. Belum itu kita itu dulu apa? Seperti tadi kita akan memfilter ya sesuai Kabupaten Batang. Iya. Hmm. Di data titiknya,
Tambahkan ini untuk koordinat ya, titik koordinat dari titik ini kita add field, kemudian untuk namanya kita pilih J, ini kita biarkan, kita pilih double, kemudian kita klik kanan ya di sini, klik properties, kemudian maaf, klik kanan, kemudian calculate geometry, kita pilih Z coordinate of point. Ini juga sama, ini karena ini X, maka kita pilih X, ini ini ada 16 stasiun, kita akan memilihnya ya. Stasiun Monotunggal, Bandar. Oke, dari data tadi, oke dari data tadi ya, yang sudah kita tambahkan ya, caranya tadi add data, kemudian exit data, kita pilih file Excel yang sudah kita buat, kita sesuaikan X dan Y, kemudian kita simpan, setelah kita simpan hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan membuat petanya agar seperti di sini ya, ada peta curah hujan yang ada di jurnal ini. Bagaimana caranya? Pada bagian search ini kita ketik IDW, kita pilih ini, kita save terlebih dahulu agar datanya tidak hilang. Banjir. Kita masukkan poin, poin dari tadi yang dari data titik tadi curah hujan. Kemudian jet value field, kita pilih nilai curah hujan. Kemudian kita pergi ke environment, processing extent, kita pilih, oh bentar, kita akan save dulu ya eh, data administrasi dari Batang ini. Kita save terlebih dahulu. Eh, Pergi ke environment, pada processing extent kita pilih Batang, daerah batas administrasi Batang. Kemudian pada raster analysis kita pilih ini sama, klik OK. Wah, seperti ini ya. Kita tinggal mengganti saja seperti ini merupakan curah hujan dari data BMKG. Kemudian kita buat titik, titik stasiunnya, kemudian kita lakukan IDW dan akhirnya bisa
menjadi peta curah hujan. Oke, setelah itu untuk data elevasi sudah selesai. Kita tinggal kita membuka baru saja, membuka ArcGIS baru. Oke, apakah ada pertanyaan dari Kak Windy? Yang untuk yang pertama tadi kan Kak, itu Kakak dapat dapat teta itu dari mana Kak? Dari Damnes juga kah yang pertama kali? Data tanah. Ya, data tanah. Itu dari Damnes juga Kak, Pian. Kakaknya dapat. Oke, untuk data tanah ini sepertinya data tanah ini saya dapatkan di internet, Kak. Karena tapi ini khusus untuk daerah Jawa Tengah saja. Jadi kalau misalkan kakak inginnya di Kalimantan, mungkin tidak tersedia secara gratis. Em, Soalnya data jenis tanah sekarang itu berbayar, Kak. Berbayar itu kalau mau belinya itu di Dinas Pertanian, kalau nggak salah. Jadi kita bisa bersurat ke Dinas Pertanian untuk mendapatkan data jenis tanahnya, seperti itu. Itu surat itu tuh yang membuat dosen kah atau kitanya Kak yang membuat ya? Sepertinya dari mahasiswanya sendiri, Kak. Tapi Hmm. tidak mesti dari Dinas Pertanian, mungkin dari Badan Bapeda Kabupatennya kakak, ataupun dari BPN, kalau misalkan ada BPN, kantor BPN atau kantor Bapeda, itu mungkin memiliki data jenis tanahnya, Kak. Seperti itu. Jadi coba Eh, bersurat ke dinas terkait, Dinas Pertanian, tadi Badan Pertanahan, kemudian Bapeda bisa bersurat ke mereka. Kalau misalkan ada, alhamdulillah ya. Untuk jenis tanah yang tersedia di internet itu ada, tapi data jenis dari FAO, FAO itu udah lama, tahun 1970-an kalau nggak salah, dan juga skalanya itu skala besar, jadi se-Indonesia. Jadi kalau misalkan kakak ingin skala kecamatan, mungkin tidak cocok untuk diterapkan Kak, jenis tanah tadi ke untuk skala kecamatan. Seperti itu. Mungkin apa ada pertanyaan lagi Kak, sebelum saya lanjutkan? Tunggu Kak. Berarti kalau misalnya ke kemana tadi kata Kakak? Ke B B apa tadi Kak? Eh, Badan Pertanian, Dinas Pertanian, Heeh, kemudian heeh. Bapeda sama Badan Pertanahan. Bapeda itu tuh Badan Penanggulangan Bencana Alam tuh kan lain. Oh itu BPBD Kak. Kalau Bapeda itu kayak Badan Pembangunan Daerah kalau nggak salah. Kalau misalnya ngambil di Badan Penanggulangan Bencana Alam bisa. Kalau semisal ada data jenis tanahnya ya bisa, tapi kalau nggak punya ya nggak bisa Kak. Jadi Oh iya iya iya. sesuaikan dengan ketersediaan saja. Kalau ada ya nggak apa-apa, minta aja kan. Seperti itu. Oh, iya, iya. Siap siap Kak. Saya lanjutkan atau ada pertanyaan lagi? Sebentar tadi. Gimana Kak? Tunggu Kak. Tunggu Oh sebentar ya ya, Kak ya. Ini saya sambil melihatin skripsi saya nih Kak. Tunggu ya Kak. Mau tanya nih Kak, peta report itu tuh perlu nggak ya Kak ya? kita report. Iya, report. Oh mungkin yang dimaksud tuh peta lokasi penelitian atau Sebentar ya Kak ya.
saya tuh ada melihat di jurnal ya kan Kak, dia tuh Hmm. memakai peta report gitu. Itu perlu nggak sih? Jurnal, oh, bisa dikirim ke jurnalnya. Enggak ya Kak ya. Enggak ya Kak ya. Iya. Keadilan. Tuh lanjutin aja gini dulu Kak. Nggak masih mencari juga tadi mana ya lupa naruhnya. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa Kak. Halo? Oh, oke Kak. Oh, Ini saya lanjut lanjut aja dulu Kak. Nanti saya oke. kasih lihat Kakaknya. Saya tambahkan sebentar ya Kak tentang jenis tanah, data jenis tanah tadi. Seperti sebenarnya ada data satu lagi yang tersedia secara gratis, itu data jenis tanah Indonesia eksplorasi. Ini lebih datanya lebih baik daripada data VAO, tapi itu juga mungkin permasalahan ya, masalahnya itu pada mengenai eh, tahunnya ya, tahunnya mungkin ini sudah diambil agak lama, tahun agak sudah lama, tapi ini tersedia secara gratis ya. Misalkan di Banjar kan Kak, Banjar Martapura kan, kalau misal di Martapura mungkin seperti ini ya, daya kecamatannya ya. Iya, Ini, nah ini data jenis tanahnya seperti ini ya Kak. Oh, yang merah ini batas Martapuranya, yang ini merupakan yang pink ini jenis tanahnya. iya, Jadi menurut saya ini masih bisa ya Kak. Tapi bergantung dengan dosen kakak, kok apakah dosen kakak mau memakai data jenis tanah ini ataukah data yang dari Dinas Pertanian yang dibutuhkan oleh dosen kakak seperti itu Kak. Ini ya kalau misalkan diperbolehkan memakai data i- jenis tanah eksplorasi maka boleh-boleh aja. Dan ini tersedia secara gratis di internet. Oke, kita lanjut ke data DIM tadi, data elevasi Dimnas ya. Kita tinggal add semuanya, kita masukkan semuanya, kita tunggu, kita abaikan aja. Kemudian kita akan menambahkan
tadi ya Kabupaten Batangnya ini. Pertama-tama kita akan melakukan menggabungkan ya. Ini kan masih jadi satu apa namanya satu kotakan ya. Kita akan menggabungkan seluruh kotaknya ini menjadi satu. Caranya kita ke klik search, kemudian cari Mosaic to New Raster. Maaf, raster. Kita tinggal masukkan saja untuk outputnya ini lokasi yang akan kita simpan. Tapi di sini misalkan kita klik add. Kemudian ini raster dataset. Ini me- kita akan menamainya. Misalkan saya namakan tim Batang. Dan jangan lupa ada nama extensionnya. Extensionnya ini kita tinggal tambahkan titik div. Kemudian, oh ya ini ada pixel tipenya. Ini saya lupa ya. Kita coba, kita tinggal klik aja di sini pada bagian source. Ini ada keterangan mengenai band. Kita ada number of bandnya ini satu. Kemudian ini ada keterangan pixelnya 32 bit dan floating. Kita ini masukkan seperti tadi ya 32 bit float float ini 32 bit float number of band kita pilih satu, kita tinggal klik OK aja. Kita tinggal menunggu ini penggabungannya agak lama tergantung spek laptop kakak. Kalau speknya bagus mungkin prosesnya lebih cepat selesai. Oke, mungkin apabila ada pertanyaan sembari kita menunggu. Oh, ini udah selesai. Jadi ini ya hasil penggabungan dari kotak-kotak tadi menjadi satu. Kemudian kita akan mengklip ya dari data ini kita akan klip sesuai dari batang. Kita pilih ekstrak di mesh. Ini raster kita tambahkan, kita masukkan data inputnya. Dia kita pilih, jangan lupa extensionnya ya, detektif, klik OK. Seperti ini. Oh, ini ada sedikit data error data ya, tapi tidak apa-apa. Untuk caranya seperti tadi ya, Kak. Kemudian kita akan coba kembali lagi ya. Masih sama ya.
Ini kayak sepertinya dari itunya sendiri ya, dari ArcGIS-nya ya, emang agak error. Di mungkin kita abaikan saja ya, nanti kita meng, akan mengubahkan saja nanti. Kita masukkan datanya dari data dim tadi. Setelah itu kita akan ini ya dari ke apa peta kemiringan lereng sama source kita pilih slope. Kita masukkan, kemudian kita pilih persen persen rise. Oke, ini data kemiringan lerengnya ya. Oke. Oke. Jadi untuk pengolahan datanya seperti tadi sudah yang saya jelaskan. Kemudian apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut untuk eh, klasifikasi parameternya? Aman aja, Kak. Lanjut aja. Oke. Oke, selanjutnya kita ke tahapan klasifikasinya. Tahapan klasifikasi jenis tanah terlebih dahulu. Ini jenis tanah. Sepertinya ini ya jenis tanahnya tekstur tanahnya. Oke. Ini ada keterangan teksturnya. Oh, enggak ada keterangan tekstur ya di sini ya. Oke, sepertinya untuk tekstur tanahnya ini ternyata bukan tentang jenis tanahnya, tetapi tekstur tanahnya ya, Kak. Jadi gimana ya? Ini saya tinggalkan terlebih dahulu ya. Kita ke penggunaan lahan eh, karena di sini tidak ada data teksturnya. Untuk caranya ya kita bisa mencarinya, ya mencari satu persatu tekstur jenis tanah aluvial ini teksturnya apa, jenis tanah platosol ini teksturnya apa, kita bisa cari seperti itu. Tapi ini membutuhkan waktu yang lama. Di menurut saya ini saya skip saja ya, Kak. Oke, tutupan lahannya ya kita ke tutupan lahannya. Sebelum itu kita akan merapikan ya, merapikan ini kan banyak sekali nih mengenai datanya ada sekitar 400.
Kita akan mencoba untuk merapikannya. Caranya pada geoprocessing ini kita klik di solve, kemudian legenda misalkan. Oke, dari 400 data tadi kita sederhanakan menjadi 11 saja ya, seperti ini. Kemudian kita akan sesuaikan dengan ini ya parameter penggunaan lahannya kita sesuaikan dari skornya ini kita sesuaikan. Kita tinggal add feed, kemudian kita pilih skor, pilih sort aja. Kita akan masukkan satu persatu. Untuk belukar ini skornya 5, kita samakan ya. Belukar ini skornya 5. Hutan lahan kering baik sekunder maupun hutan tanaman itu 1. Pemukiman 7. Perkebunan pertambangan 3/9. Pertanian lahan kering sama-sama 7. Sawah tambak sini nggak ada tambaknya. Baik, misalkan tambak ini misalkan 1 saja ya. Untuk tanah terbuka ini 9. Karena apa? Karena tambak itu udah tergenang sama air. Kasih save edit, stop editing. Kemudian kita ke curah hujan. Ini ya curah hujannya. Dari data curah hujan tadi yang sudah kita buat, kita akan mereklasifikasinya ya. Jadi sesuai rentang ini ya, rentang di bawah 1.500, 1.500 seperti itu. Kita akan sesuaikan sesuai parameter dari curah hujan. Caranya kita pilih rectus reclassify. Kita masukkan, kemudian classify. Ini ada sekitar 200, maksimumnya 3.000. Jadi semuanya masuk ya. Di ada 5 kelas ya, 5 kelas. Kemudian berarti ini sampai 1.500 sampai 2.000. Kemudian 2.500, 3.000. Seperti ini kita klik OK, kita tunggu. Ini seperti ini. Kemudian kita akan mengubahnya ke poligon. Kita raster atau poligon. Ini seperti ini.
Kemudian sama seperti tadi ya, kita akan menyederhanakannya di solve, kemudian kita pilih grid kode, oke kita tinggal tambahkan effort untuk menambahkan skornya, dan start editing, kita masukkan ya skor curah hujan 1, 3, 5, 7, 9. Setelah itu lereng, caranya sama, kita seperti tadi declassify, kita pilih 5. Jangan lupa kita akan memilih ini ya persen ini, karena data ini merupakan data persen ya, kemiringan lereng dalam persen. Kemudian 0 sampai 8, 15, 15, 40. Oke, kemudian kita akan mengubahnya ke poligon. Oke, kemudian kita untuk menghilangkan ya, menghilangkan kotak ini, kita klik start editing, kemudian kita pilih ini ya, cluster reclass 91, tinggal blok saja, kemudian kita klik del. Oke, kemudian kita pilih dissolve ya untuk menyederhanakannya. Dissolve, kita pilih grid kode. Oke, sama seperti tadi, kita akan menambahkan skornya
skor lereng, start titik, kita masukkan. Oke, ini tadi data lereng, data kemiringan lereng. Kemudian ini data curah hujan. Oke, untuk sebentar ya. Oh, belum saya itu. Oke, jadi seperti itu dari data tadi kita masukkan ya skor-skor tadi sesuai yang caranya. Kita tinggal edit, kemudian mengeditnya. Seperti ini, saya coba mencari jurnal yang memakai jenis tanah. Bentar. Nah, ini ada keterangannya ya jenis tanahnya. Sesuai pada kita sesuaikan aja kita coba menggunakan parameter dari sini ya, tingkat kerentanan banjir. Oke, ini jenis tanahnya ini kita rapikan saja lebih dahulu. Oke, kita tambahkan misalkan skor soil. Ini itu aluvial 5, andosol itu juga 5, gitaran coklat, litosol 3 ya, litosol 3, mediteran 3, kemudian juga 3, latosol juga 3, mediteran juga 3. Oke, oke. eh, Kemudian dari setelah kita melakukan scoring dan parameter, kita tinggal melakukan overlay ya. Overlay itu dari semua parameter lereng, curah hujan, tutupan lahan, jenis tanah akan disatukan ya. Tinggal masukkan saja data tadi, kita klik OK. Terkadang waktunya ini menunggu sangat lama ya Kak. Oke, bila ada pertanyaan dari Kak Windy, bakal ada pertanyaan. Ini ini ternyata yang tadi Kak, yang peta report tadi. Nah, itu saya ngelihatnya di skripsi kakak tingkat saya nih Kak. Saya kirimkan ya Kak ya. Oh ya, silahkan Kak. Oh, oke, ini udah selesai overlay dari Hmm. tadi overlay.
kita akan melakukan perhitungan skornya. Kita pilih add field, kemudian ketikkan skor total. Kemudian kita ini ya, kita klik kanan fit calculator. Kemudian skor total kita tambahkan dari skor tadi, skor soil, kemudian skor lereng, kemudian skor penggunaan lahan dan skor curah hujan. Oke, ini kita akan melihat dari jurnalnya. Ini ini ada keterangannya ya dari hasil overlay tadi. Daerah yang memiliki skor tertinggi, daerah yang sangat rawan. Penentuan bobot dan skor, beracuan berita contoh tabel bobot, kerawanan banjir terbagi 4 kelas, tabel 6, kota perhitungan. Ini kok 6,6. Oke. Semisal ya, semisal saya akan contohkan ya Kak, saya akan contohkan perhitungan dari ini, rumus ini. Dan apabila dosennya Kakak ingin memakai rumus seperti ini, eh, saya akan coba contohkan. Oke, ini sebenarnya ini merupakan statistika dasar di mana kita akan mencari interval suatu kelas. Jadi caranya itu misalkan di sini, kita contohkan di sini. Untuk rumusnya ini ada keterangannya XT dikurangi XR, jadi nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Di sini nilai tertinggi itu nilai tertinggi pada skor totalnya itu ada 30, terendahnya ada 6. Skor tinggi, skor rendah. Kemudian kelas, skor tingginya 30, skor 6-nya 6, kelasnya 4. Jadi untuk intervalnya itu berarti sama dengan ini dikurangi bagi 4. Di intervalnya ada 6 ya, misalkan di sini misalkan kelasnya itu ini ada keterangan tidak rawan, kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Jadi di sini tidak rawan, kurang rawan, rawan dan sangat rawan. Kurang rawan berarti 6 sampai kalau intervalnya ada 6 berarti itu intervalnya itu 11 ya. Intervalnya itu 11, kemudian 12 sampai 17, 11 sampai 23, 23 sampai 29. Kalau kita misalkan 30 seperti itu, ini merupakan intervalnya ya. Jadi untuk penerapannya dari data misalkan kita sudah menemukan interval kelasnya,
Kita tinggal masukkan, kita tinggal memvisualisasikan saja pada bagian simbologi untuk categories, maaf, openable table, kemudian add field, kita pilih oke, jadi 6 sampai 11 ya. Kita blok 6 sampai 11. Kemudian kita fit calculate fit calculator, fit calculator. Kemudian titik dua, kemudian tidak rawan. Kemudian titik dua lagi, tanda petik ya, tanda petik dua, tidak rawan, tanda petik dua. Jadi otomatis kita tidak perlu apa, mengetik 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 keterangan tidak rawan satu persatu. Jadi kita tinggal bisa melakukannya sekaligus. Kurang rawan 12 hingga 17. Kan sampai 23. Kemudian kita tinggal simbol simbologikan atau kita visualkan ini. Kita pilih outline color, no color. Ini kita atas. Oh, kita klik. Oh, oke. Jadi seperti ini. Ini merupakan salah satu daerah rawan banjir ya di Kabupaten Batang. Mungkin kita lihat petanya. Ini sama ya, kerawan banjir. Ini peta kerawan banjir seperti ini. Mungkin ada yang tanyakan. Aman aja, Kak. Oh ya, Kak, yang saya kirim tadi sudah saya kirim. Yang skripsinya kakak tingkat saya. Oke, saya coba buka dulu ya. Iya.
di bab tiganya. Nah, stop. Mana? Di bagian tabel ada peta report. Itu untuk apa, Kak? Oh, kurang tahu sih. Ini sepertinya eh singkatan ini, singkatan report. Saya baru tahu ada kayak seperti ini. Saya coba baca. Sepertinya report mungkin sih. Apa laporan kayaknya. Oh, ini. Oh, sistem lahan maksudnya, Kak. Itu apa namanya? Emang dipakai kan, Kak, buat melihat rawanan banjir tuh? Tapi di sini itu ini sudah ada dua ini, plan system sama report. Kenapa pakai dua? Yang satu aja ya kan, Kak? Iya, ini report kan peta land system ini ada dua land system dari FAO sama dari Indonesia Geoportal. Saya juga nggak tahu kenapa memakai dua peta ini. Tapi untuk pengolahannya dari diagram alurnya ini sepertinya nggak ada seperti itu sih, nggak ada penggunaan peta land system. Oh ini ada peta land system, jadi peta jenis tanah. Ini nggak ada. Oh ini peta report bentuk lahan. Mau digunakan yaitu menganalisis bentuk lahannya, Kak. Bentuk lahan itu mungkin ke geomorfologinya. Kalau di sini, oh ini ya bentuk lahannya, data report ini ya, Kak. Oh nanti coba saya tak cari ya data peta report ini. Soalnya eh, ini punya kakak tingkat kakak ini dari VAO, datanya dari VAO. Nanti coba nanti saya akan cari data dari report ini seperti apa. Jadi untuk mungkin seperti ini ya dari secara simpelnya peta kerawanan banjir di Batang, tapi ini hanya sebatas contoh. Saya cuma mencontohkan cara pengolahannya tadi dari pengolahan data awal kita kemudian kita clipping, kemudian dari hasil tersebut kita melakukan klasifikasi sesuai parameternya, kemudian kita lakukan overlay, kemudian melakukan interval ya, menentukan kelas interval, kemudian visualisasi hingga menjadi peta seperti ini. Itu sih Kak, apakah ada pertanyaan Kak? Belum ada, Kak, Kak. Belum ada.
Ini karena saya Zoom-nya ini saya selesainya sekitar 21.00, Kak. 6 menit lagi. Iya, mungkin saya tanya sebentar ya, Kak. Untuk Iya. parameter yang digunakan, apakah Kakak sudah menentukannya? Apa aja parameternya? Untuk parameternya sendiri, yang saya pakai itu kayak yang tadi yang data dem, terus yang sebentar ya kak ya. Peta kemiringan lereng kak, terus peta jenis tanah, terus peta tutupan lahan, terus koefisien limpasan, terus perhitungan debit lapisan permukaan kak. Hmm. Yang mungkin juga pakai daerah tangkapan air kan nanti kak. Oh ya. Untuk tutupan lahan mungkin coba jenis tanahnya sih, Kak. Kalau menurut saya jenis tanah ini datanya yang agak susah temukan karena saya lihat di jurnal deskripsi milik kakak tingkat kakak itu jenis tanahnya itu diambil dari data nah ini jenis tanahnya ini dari data sumber daya tanah tingkat tinjau Provinsi Kalimantan Selatan. Di kemungkinan dari dinas terkait sih, Kak. Oh, iya berarti itu dari dinas. Ya Iya. mungkin coba berkabar bersurat ke Dinas Pertanian, Badan Pembangunan Daerah, atau Badan Pertanahan apabila ada data jenis tanah, mungkin bisa meminta hasil filenya. Kalau misalkan eh, berbayar ya mungkin bisa ya tuh merogoh uang ya. Terkadang berbayar ada juga yang tidak berbayar sih, Kak. Seperti itu. Dan juga untuk tutupan lahan ini juga bisa didapatkan itu pertama itu dari Kementerian Hidup dan Kehutanan. Itu mungkin juga bisa bersurat ke KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Yang kedua, data tutupan lahan juga bisa didapatkan dari pengolahan citra satelit, Kak. Kalau pengolahan dari citra satelitnya sendiri bagaimana ya kak ya? Ya, itu untuk penggunaannya mungkin bisa diskusikan ke dosen kakak apakah harus dari kementerian datanya atau boleh menggunakan citra satelit. Sama seperti curah hujan tadi, apakah memang datanya ini harus dari kementerian, dari pemerintah, ataupun diperbolehkan untuk mengambil data dari citra satelit. Jadi itu mungkin bisa dikomunikasikan ke dosen kakak sih, Kak. Kalau misalnya dosennya minta untuk pengolahan citra satelit, kakak bisa bantu nggak? Iya, bisa, Maksudnya bisa. bantu Tinggal, ajarin. tinggal diinfokan saja, Kak. Di WA nanti saya atur jadwalnya, saya bantu, Kak. Oh, iya, siap kak. Makasih banyak dulu ya kak. Hmm. Karena tinggal semenit lagi, mungkin saya cukupkan ya, Kak. Iya. Untuk datanya nanti saya akan kirim dan sekalian juga recordingnya. Oke. Oke.
Kalau bisa Kak lewat email aja Kak. Saya kirim chat ya Kak ya. Email ulun, email saya. Kalau dari Google Drive, apakah bisa? Oh iya, bisa, 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 bisa. Iya, iya, benar. Google Drive aja. Oke, oke saya cukupkan ya. Saya akhiri. Terima kasih Kak Windy. Selamat malam dan beristirahat, Kak. Ingin terima kasih. Selamat malam, Kak.